Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan mereview Honzuki no Gekkokujo season keduanya ya. Episode kedua kita bahas ini dia. Yang pertama, kehidupan sehari-hari main ya. Setelah main mendapatkan 3 orang pengikutnya, kini main akhirnya memulai kehidupan sehari-harinya ya. Dan sebelum memulai itu dia pun mendatangi tempatnya si Ferdinand untuk membahas-bahas ya tentang kegiatan sehari-harinya dia. Pertama, dia akhirnya ditugaskan menjadi seorang asisten pribadinya Ferdinand, bagian catat-catat, karena Ferdinand bilang dia itu jago mencatat dan menghitung. Sontak main pun langsung kaget kayak, kok dia tahu gue jago nyatet sama ngitung sama jago baca, dari mana nih, ya kan? Apa jangan-jangan dia nyedikin ke gerbang? Ya wajar sih kalau dia sama nyedikin ke gerbang sih ya. Kalau kalian lihat di OVA-nya ya, ada di yang OVA pertama ya, ada tuh si pengikutnya Ferdinand nyedikin main ya kemana-mana. Dan mungkin aja emang dia udah sampai ke gerbang, sampai tahu kalau main itu pernah kerja di sana sebagai asisten. Bukan pernah sih, emang masih kok nggak salah. Oh nggak, udah nggak deng. Karena kan udah jadi pedagang ya. Ya jadi udah berkurang lah sedikit ya. Tapi nggak tahu masih putus kontrak atau enggak. Ya kayak pindah alih tangan deh kayaknya. Ya. Terus habis itu ya akhirnya setelah itu dia juga disuruh sebelum memulai kegiatan dalam gereja, dia harus memulai berdoa dan juga persembahan mana ya, lewat sebuah media. Kalau media itu alat ya, nah medianya itu sebuah alat, maaf. Medianya, alatnya itu adalah tameng kalau di sini. Cuma gue nggak tahu apakah nanti di episode lain akankah berganti medianya atau enggak, karena actually ada 3 kalau nggak salah. Ada tameng, ada terus habis itu ada tombak, ada juga pedang. Nah, apakah nanti di next episode kita akan main mempersembahkan mananya di alat yang lain ya, kita ganti, oke? Kalau ada yang udah baca LA-nya atau manga, silakan tulis di komentar aja ya. Nah, ya biar tahu gitu ya, bagi-bagi info ya. Spoiler alert ya. Terus setelah itu akhirnya main pun ya selesai itu, dia juga ingin membahas soal donasi, namun ya main seperti tidak peduli karena dia pengen buru-buru ke perpustakaan ya. Karena emang tujuan awalnya dia masuk ke sana adalah mau baca buku di perpus. Yang namanya juga kutu buku, kalau nggak ketemu buku ya kayak kurang afdol gitu loh ya. Harapun dia pun langsung bergegas pergi ke perpustakaan bersama dengan ketiga pengikutnya awalnya. Namun ketika lagi mau jalan ke sana, tiba-tiba kayak si Gil ngeluh, ngapain sih ke perpus gitu, iseng banget. Terus si Delia juga kayak nyaut-nyautan gitu sama si Gil, dan akhirnya pun ya kayak si main bilang, ngapain sih, udah kalau Sam kamu ikut sana aja gitu, gue mau ke sana sendirian gitu, gue mau ke sana sendirian. Nah akhirnya pun main pun berjalan sendirian ke perpustakaan ya, sambil baca-baca buku ya kelihatannya. Terus ngatin buku kayak seneng banget gitu ya. Terus habis itu begitu dia lagi baca, tiba-tiba si Gil datang dari belakang, terus kayak nepuk pundaknya gini. Dia bilang ke si main, mau makan siang karena di situ kan peraturannya adalah kalau pengikutnya itu kalau mau makan, dia itu harus sama tuannya. Sementara kan main kan nggak tahu peraturan itu ya, jadi otomatis ya main kayak bodo amat ya, emang kok peduli gitu. Nah terus Gil bilang, apaan, masa nggak peduli, ayo Terus kayak akhirnya main pun nengok ke belakang sambil mengeluarkan mananya, dan dia bilang, jangan mengganggu, pergilah gitu. Terus habis itu langsung si Fran langsung narik si Gil sama Deli untuk keluar dari perpustakaan dan meninggalkan main sendirian. Singkat cerita, akhirnya hari pertama main pun berakhir dengan sangat lumayan cukup baik ya, di sini karena belum ada kasus yang besar ya. Ya hasil mainnya kasus-kasus besar yang kayak contohnya di episode terakhir yang episode 12 tuh ya. Iya, yang episode terakhir yang season 1 itu kan kasus besar ya. Iya. Nah, akhirnya pun main pun pulang dengan tenangnya bersama dengan Lutsu dan diikuti oleh ketiga pengikutnya. Begitu mau pulang, main sempat tanya dulu ke ketiga pengikutnya, "Lo ngapain pada ikut ke sini? Udah sana mencari aja." Si Gil pun langsung pergi, sementara Fran dan Delia masih di sana. Lalu kemudian si main pun langsung memberikan, maaf, ini gue jadi ngulang-ngulang, langsung memberikan perintah ke Delia untuk menyampaikan kalau dia akan segera memberikan donasi bersama dengan Benno kalau waktunya longgar atau kalau waktunya itu senggang ya, misalnya kayak waktu kosong gitulah. Jadi ibaratnya kayak secepatnya gitu loh. Nah habis itu si Delia pun ya udah dengan senang hati langsung pergi, dan akhirnya Fran pun langsung ditinggal gitu aja sama main, dan ya udah mereka pun pergi ke tempatnya Benno dengan santainya ya, dengan main masih pakai jubah biru yang akhirnya yang nantinya perbincangan main dan juga Benno ya, yang akhirnya atau nantinya ya, kenapa tadi gue salah ngomong, kenapa gue ini ya, yang biarin lah ya,
yang akhirnya pun diomelin sama si Beno ya, dimana si Beno bilang kalau lu ngapain kesini pakai baju kayak gitu, itu baju khusus bangsawan lah. Oh bukan bangsawan, bangsawan tuh naik kereta. Lo tau nggak kalau lo pakai baju itu jalan-jalan keliling komplek ya, ibaratnya lo bisa diculik. Terus langsung kaget, hah diculik? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, diculik ya kan, kayak takut gitu. Dan akhirnya pun ya udah langsung ganti baju, akhirnya pun langsung ganti baju. Dan singkatnya akhirnya dia pun ngomongin soal gimana kegiatan pertamanya dia di sana ya. Dan ya dia juga ngomongin soal donasi. Singkatnya ya bagaimana ya, ngomongin soal donasi sama si Beno ya kayak biasa kayak guru dan murid ya. Terus habis itu si Beno pun nanya, oh emang apa, si Beno pun nanya, maaf nanti mau ini kesana sama siapa maunya. Terus si Main bilang maunya sih sama Beno gitu kan. Terus habis itu si Beno bilang, lah kan kamu yang pengikut. Terus terus si Mark juga nimpalin. Habis itu si Main bilang, ah kagak lah, gue kagak percaya sama mereka gitu intinya. Dan akhirnya pun mereka masih ngobrol-ngobrol sambil ya agak-agak ini ya lucu-lucu gitulah. Dan akhirnya pun tiba-tiba si Lutsu datang ke tempat itu, masuk untuk menanyakan beberapa hal soal perdagangan ke Mark. Kemudian si Main pun langsung lihat Lutsu. Dan akhirnya pun begitu melihat itu si Beno langsung kayak nyaut bilang, tuh lihat tuh anak tuh serius tuh dagang, lu gimana, serius gak pakai baju biru jadi pendeta gitu. Terus kayak Main langsung terdiam. Terus dia dalam hati bilang, wah aku cuma mengeluh ya. Enggak, kayaknya aku cuma mengeluh kayak gitulah intinya. Dan akhirnya pun ya Main akhirnya begitu ditanya juga, mau kapan nih bayarnya nih, si Main bilang kalau Beno waktunya longgar. Dan Beno pun langsung panik bilang, hah serius lu ngomong kayak gitu, itu artinya kan secepatnya. Langsung pada, Mark siapkan kereta. Langsung pada bersiap. Dan mereka pun menuju ke gereja untuk segera membayarkan donasi ya. Dan yang terakhir, perbincangan antara Beno dan juga Ferdinand ya. Di akhir episode kali ini kita diperlihatkan bagaimana akhirnya Beno, Main dan juga Mark sampai di gereja dengan donasinya yang kurang lebih sekitar 5 keping emas ya, 5 keping emas kecil kayaknya. Terus gue nggak tahu emas kecil sama emas besar ya, apakah bentuknya lebih besar atau gimana, karena gue actually belum lihat kayak yang emas besar ya, kayak belum pernah dikasih lihat deh kayaknya. Kalau udah pernah dikasih lihat coba tulis di kolom komentar ya, episode berapa udah pernah dikasih lihat, mungkin gue yang kurang ya. Terus habis itu ada juga 3 botol shampoo, karena shampoo di sana itu sangat mahal ya, jadi wajar. Terus habis itu ada juga beberapa kertas dan juga beberapa bucket gitu, gue nggak tahu itu roti apa kayu, kayaknya sih roti sih bentukannya ya. Nah akhirnya pun ya udah, terus setelah itu ngobrol-ngobrol, si Ferdinand nanya-nanya soal si Main. Oh ya btw maaf gue lupa, takut ketinggalan sebelum itu. Begitu mau nyampe ke ruangan ya, begitu sebelum nyampe ke ruangan itu begitu nyampe di gereja, si Main kayak langsung berubah sikap gitu loh, kayak langsung beragak seti bangsawan, kayak Fran kenalin ini Beno, coba tolong bawa Tuan Beno masuk ke dalam untuk diantar ke ruangannya pendeta agung. Langsung kayak keren gitu guys di sini tuh. Dan akhirnya pun ya mereka pun berjalan ke sana. Terus habis itu begitu lagi jalan, si Beno kan ngatain si Main kan ditinggalin sendiri tuh ya kan. Langsung ditegur si Fran, woi ini tuan lu malah ditinggalin sendirian jangan gitu, capek dia, kasihan nanti loh. Terus habis itu kayak si Fran kayak masih bingung. Dan akhirnya pun Beno langsung ngangkat. Yang akhirnya pun ya udah sini biar gue aja yang bawa dah ya gitu. Karena akhirnya mereka pun sampai ke tempat itu yang tadi yang gue bilang ya sebelum, yang akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol soal donasi dan juga ngobrolin soal Main, gimana Main nih orangnya gimana. Terus apakah dulu mananya pernah bocor juga ya, karena di sini dia pernah karena di sini mananya pernah bocor ya, yang gue maksud ada kejadian yang tadi ya yang di perpustakaan ya. Terus si Beno langsung kayak ngatain Main kayak kayak enggak kayaknya gitu kan, kayak gitulah penampilannya. Dan itu lucu guys ya. Dan akhirnya pun ya mereka ngobrol-ngobrol. Main itu anaknya baik, pintar, cuma ya dia itu bukan dari bangsawan, jadi ya kurang tahu cara bergaul ala bangsawan gitu guys ya. Akhirnya pun mereka masih ngobrolin Main dan sampai di titik dimana akhirnya si Beno ngomongin soal donasi. Wah kalau ada soal uang nih Beno nih jagonya nih ya. Akhirnya mereka pun memberikan
kayak semacam negosiasi gitu. Pun mereka sepakat untuk memberikan donasi ke gereja sebesar 10% ya dari pendapatannya si Main. Dan akhirnya pun mereka pun menuju rumah. Begitu lagi mau pulang lagi balik, nah si si Fran kan mulai kayak ngeh gitu lah, kayak connect sama si Main ya. Ya kan bisa di beberapa scene kecil ada di situ, nggak usah gue ceritain juga di sini ya. Nah habis itu begitu mereka balik, si Fran langsung bilang udah sini biar gue aja yang bawa Main gitu. Terus Beno kayak masih nolak gitu, kayak masih mau nolak. Cuma akhirnya si Main pun kayak memberikan sedikit apa ya, kata-kata mutiara yang kalian bisa tonton sendiri di episodenya. Hingga akhirnya mereka si Fran pun luluh. Akhirnya si Beno juga akhirnya ngasih kepercayaan ke Fran, dan akhirnya Fran dan Main pun akhirnya dekat ya, mulai dekat dan mulai ke tuan dan juga pengikut, atau lebih tepatnya teman ya, karena lebih jatuh ke teman sih ya. Dan akhirnya pun episode kali ini ditutup dengan itu saja guys ya, dengan kedekatan Main dengan salah satu pengikutnya ya. Wih, selamat Main ya. Nah, di next episode mungkin kita akan diberikan bagaimana Main akan mencoba mendekati kedua pengikutnya yang lain, itu adalah Delia dan juga Gil. Mungkin akan dimulai dari Gil dulu ya, karena Gil ini kan orang kan kayaknya gampang dibujuk kayaknya nih ya. Kalian bisa lihat bahwa Gil itu cuma pengen makan dan cuma pengen seneng aja gitu, dan mungkin dia kan jadi orang paling mudah dibujuk ketimbang Delia yang emang udah terlalu fokus sama si imam besar itu yang mau jadi selir, jadi akan lebih sulit jadi Delia itu ya. Atau gue kebalik karena gue nggak baca manga ya, jadi gue nggak tahu gitu guys ya. Kalau ada yang tahu silakan spoiler alert. Saya itu orang nggak apa-apa kalau spoiler alert ya, cuma kalau nge-spoilerin orang itu gue nggak jago gitu guys. Kayak bingung gimana nih nge-spoiler orang gitu karena mau nge-spoilerin cuma ada takut ada yang salah, ada yang miss gitu kan, takut jadi nggak seneng gitu kan. Makanya gue nggak jago nge-spoilerin, tapi kalau di spoilerin gue terima-terima aja. Oke? Kalau itu saya dulu guys ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue. Gue mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.